Tarongko tinggal di tongkongan Mamulu Makale. Dia lahir dari ayah bernama Puang Mamulu yang merupakan anak dari Puang Masora dari tongkonan Tanti Mangkedek, dan ibu bernama Puang Tumbak Makongkan yang merupakan anak dari Puang Tumbak Payung Alo dari tongkonan Tarongko Makale, dan Puang Makongkan dari tongkongan Bebo Sanggala. Puang Tarongko juga biasa dipanggil Puang Lasosesa karena sebenarnya dia mempunyai beberapa saudara kandung. Cuma semuanya meninggal pada waktu masih muda, sehingga tinggal dia sendiri yang hidup. Puang Tarongko dalam kehidupan rumah tangganya beberapa kali menikah ke berbagai kampung di Taluk Lembana, terutama di Makale, dengan tujuan untuk memperkuat kekuasaannya. Perkawinan pertama, dia kawin dengan Tumbak Manukalo dari tongkonan Manggau Makale dan melahirkan Puang Manukalo yang diberi gelar Puang Andi Lolo oleh bangsawan Kerajaan Sidenreng setelah diutus oleh Puang Tarongko ke daerah Bugis untuk mempelajari bahasa lontara dan strategi perang. Perkawinan kedua, dia kawin dengan Puang Tanggalayuk dari tongkonan Rantai Dada Tampo, Mangkedek, dan melahirkan Puang Indok Rantealo. Puang Lasok Tampo atau Puang Pantan, dan Puang A Rantealo atau Puang Tondon. Perkawinan ketiga, dia kawin dengan Tumbak Todingalo dari tongkonan Batu Papan Makale dan melahirkan Puang Toding Alo, Puang Rantealo. Perkawinan keempat, dia kawin dengan Tumbak Salurapa dari tongkonan Lalangan Tondon Makale dan melahirkan Puang Sumbung, Masora, dan Puang Lai Tambing. Perkawinan kelima, dia kawin dengan Tumbak Arung Labi atau Tumbak Kende dari tongkonan Tambolang Sarira Rantelelemo, tapi tidak mendapatkan keturunan. Perkawinan keenam, dia kawin dengan Tumbak Tongan dari tongkonan Borong Sarira Rantelemo dan melahirkan Puang Lai Sadan. Perkawinan ketujuh, dia kawin dengan Tumbak Datu Bubun dari tongkonan Topao Mendetek Makale dan melahirkan Puang Baratu. Perkawinan ke-8, dia kawin dengan Tumbak Pidun dari Mengkedek dan melahirkan Puang Sumbung atau Pidun. Perkawinan ke-9, dia kawin dengan Tumbak Liling dari tongkonan Makula Sangala, tapi tidak menghasilkan keturunan. Puang Tarongko dalam pemerintahannya banyak mengorbankan harta bendanya berupa tanah kering dan sawah untuk memperluas kota Makale. Pada mulanya, tempat yang bernama Makale adalah daerah di sekitar Rantai Kasimpo, Kamali, dan Batu Papan. Bombongan yang merupakan pusat kota Makale saat ini, pada waktu itu sebagian besar masih merupakan daerah persawahan. Kemudian berkembang dengan dibentuknya pemukiman baru di Tok Galuku, Paku, Tongkongan Ada, Mamulu, Kampung Pisang, dan Kampung Baru yang menjadi pusat kota Makale sekarang ini. Puang Tarongko dikenal sebagai seorang yang sangat baik hati dan dermawan karena sering memberikan tanahnya kepada masyarakat yang tidak mempunyai tanah untuk membangun rumahnya tanpa melihat asal-usulnya. Baik masyarakat asli Toraja maupun pedagang-pedagang yang berasal dari daerah Bugis. Mereka merupakan tanah untuk membangun rumahnya di Tok Kaluku atau Paku, Mamulu, Kampung Pisang, dan Kampung Baru, sekaligus membangun pasar untuk tempat berdagang.
sehingga lama-kelamaan berkembang menjadi pusat kota Makale sekarang ini. Sebagai ucapan terima kasih atas pemberian tanah tersebut, biasanya pedagang Bugis atau masyarakat memberikan rokok yang ditaruh dalam bambu, pelok palanga, dan ikan kering atau kandilo dan lain-lain, serta barang-barang lain yang dibutuhkan pada waktu itu. Itulah sebabnya Puang Tarongko sangat disenangi oleh masyarakat, terutama yang belum mempunyai tempat tinggal di sekitar Makale. Kolam yang ada saat ini pada mulanya merupakan sawah milik Puang Tarongko yang setiap musim panen hasilnya berupa padi dan ikan sengaja disumbangkan kepada masyarakat Makale dan sekitarnya. Sawah ini setelah ditanami padi juga dimasukkan bibit ikan. Pada waktu sudah mau panen, maka Puang Tarongko mengumumkan kepada seluruh masyarakat untuk datang beramai-ramai memperebutkan padi dan ikan yang ada dalam sawah tersebut. Puang Tarongko sengaja membuat pondok di tengah-tengah sawah tersebut untuk menyaksikan pesta keramaian, di mana dia melihat masyarakat memperebutkan padi dan ikan yang ada dalam sawah tersebut. Karena pesta keramaian ini dilaksanakan secara rutin setiap musim panen tiba, maka masyarakat yang hadir bukan hanya masyarakat Makale saja, tapi ada juga yang datang dari tempat-tempat lain. Setelah pemerintahan Kabupaten Tanah Toraja terbentuk, maka untuk memerintah kota Makale, pematang sawah tersebut ditembok sehingga menjadi kolam, dan di tengah-tengah kolam tersebut yang dulunya merupakan tempat pembangunan pondok peristirahatan Puang Tarongko, pada saat ini sudah dibangun tugu berupa patung dari Puang Laki Padada yang juga merupakan nenek dari Puang Tarongko. Puang Laki Padada beserta keluarga kerajaan yang tinggal di Sanggala pada waktu itu diserang wabah penyakit yang mematikan atau Rababiang, menyebabkan banyak keluarganya yang meninggal. Sehingga untuk menghindari kematian yang merajalela tersebut, maka bukan saja Puang Laki yang meninggalkan Sanggala, tapi beberapa orang keluarganya yang masih tersisa melarikan diri dari Toraja atau Sanggala untuk mencari kehidupan undaka tamate ke beberapa daerah atau kerajaan. Dan saat ini mereka sudah susah dilacak keberadaannya karena sebagian sudah tidak pernah kembali, karena mungkin sudah kawin dengan masyarakat setempat dan sudah berganti nama. Karena adanya pemberian nama gelar atau mendapat nama panggilan baru menyesuaikan daerah yang ditinggali. Ada versi lain yang mengatakan bahwa eksodus beberapa anggota keluarga kerajaan dari Sanggala pada waktu itu, di samping wabah penyakit yang mematikan undaka tamate, juga disebabkan karena adanya perpecahan dalam tubuh kerajaan di Sanggala pada waktu itu. Puang Laki Padada sendiri merupakan rombongan terakhir yang meninggalkan Sanggala untuk mencari kehidupan undaka tamate, dan dia terdampar di kerajaan Goa. Karena dia seorang pemberani dan sangat sakti, maka dia disenangi oleh Raja Goa, dan dia menikah dengan putri Raja Goa, yaitu Batari Lolo, dan diberi gelar Karaeng Bojoe oleh Raja Goa. Dia diberi gelar Karaeng Bojoe karena pada saat dia tiba di kerajaan Goa, beberapa bagian tubuhnya sudah ditumbuhi lumut,
karena sering menyeberangi sungai, rawa, bahkan laut. Dalam menyeberangi atau melewati sungai, rawa, dan laut tersebut, Puang Laki Padada sering dibantu oleh beberapa binatang seperti ikan belut besar atau masapi, dan kerbau putih atau tedong bulan, dan lain-lain. Sehingga pada umumnya keturunan tidak memakan binatang yang banyak membantu Puang Laki Padada tersebut, karena adanya sumpah dan perjanjian yang telah ditetapkan. Setelah anak-anaknya sudah mulai dewasa, maka dia menyuruh anaknya, yaitu Puang Petala Bantan, kembali ke Toraja untuk meneruskan kepemimpinan orang tuanya. Dan sesampainya di sana, dia membangun tongkonan Layuk Kaero. Untuk melindungi dirinya dalam perjalanan, dia dibekali perang atau lakbo pinai yang sangat sakti, dan beberapa harta warisan yang saat ini masih tersimpan di tongkonan Layuk Kaero. Kemudian anaknya, Puang Patala Bunga, pergi ke kerajaan Luwu. Dan untuk melindungi diri dalam perjalanan, dia diberi tombak bermata atau berkepala 3 yang sangat sakti, dan beberapa harta warisan lainnya. Pada saat Puang Sangala atau Puang Lasok Rinding meninggal dan dipestakan, maka rombongan dari kerajaan Luwu yang datang untuk ikut berbelasungkawa dengan membawa tombak bermata 3 tersebut, dan sempat diarak keliling arena upacara. Kemudian anaknya, Puang Patala Merang, tinggal di kerajaan Goa bersama orang tuanya. Ada versi lain mengatakan bahwa Puang Patala Didi yang pergi ke kerajaan Bone juga merupakan anak dari Puang Laki Padada, sehingga sebenarnya dia mempunyai 4 orang anak yang dikenal dengan istilah Talu Pocoe, apa pada-pada, yang artinya 3 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Hubungan keempat bersaudara ini sangat erat, yang dikenal dengan istilah Sombae Rigua, Pajuang Riluwu, Matasa Ritoraja, dan Mangkau Ribone. Jadi patung Puang Laki Padada yang ada di tengah-tengah kolam tersebut merupakan simbol tentang adanya hubungan historis antara Toraja, Luwu, Bone, dan Goa. Untuk melestarikan budaya keramaian di kolam tersebut, maka seharusnya pemerintah Kabupaten Tanah Toraja melanjutkan tradisi yang telah dirintis oleh Puang Tarongko yang telah menyerahkan sawahnya secara cuma-cuma untuk tempat acara pesta keramaian dengan memasukkan bibit ikan dalam kolam tersebut. Dan permanenan ikan bisa dilaksanakan dengan mengeringkan kolam, dan masyarakat beramai-ramai bisa memperebutkan ikan dalam kolam tersebut untuk memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Tanah Toraja atau meramaikan hari Natal atau Tahun Baru setiap tahun. Dalam menjalankan kekuasaannya, Puang Tarongko banyak mengalami hambatan dan persaingan. Di antaranya adalah terjadinya perselisihan dengan Puang Mengkendek, yaitu Puang Rendanan, yang disebabkan oleh banyak hal. Dan salah satunya adalah harta warisan. Sehingga Puang Mengkendek menyerang Puang Tarongko dengan pasukannya dan mengepung Tongkongan Mamulu sebagai pusat pemerintahan dan markas pertahanan pasukan Puang Tarongko. Pada saat Tongkonan Mamulu diserang dan dikepung oleh pasukan Puang Rendanan, Puang Tarongko saat itu berada di Sarira, Rantelemo, karena dia kawin dengan Tumba Arung Labi dari Tongkonan Tambolong Rantelemo. Setelah Puang Tarongko mendengar bahwa tongkonannya diserang
dan dikepung oleh pasukan Puang Randanan, maka dia memerintahkan pasukannya yang ada di sana untuk bertahan. Dan Puang Tarongko mengkoordinir pasukan dari Sarira Rantelemo, yaitu dari Tongkonan Biang, Tongkonan Karasik, Tongkonan Tambolang, Tongkonan Timika, Tongkonan Borong, dan Tongkonan Sare di bawah pimpinan Nek Bua Tasik, Nek Tangke Tasik, Nek Toding Bua, Nek Sene Bua, Nek Payung, dan semua Tobarani, termasuk dari Limbu Sarira Rantelemo, untuk berangkat ke Tongkonan Mamulu untuk membantu pasukan Puang Tarongko yang sudah ada di sana, yang sementara berperang mempertahankan Tongkonan Mamulu dari serangan musuh. Dengan kedatangan pasukan tambahan dari Rantelemo tersebut, maka terjadilah perang yang cukup dahsyat yang menyebabkan pecahnya perang saudara antara Makale dan Mengkendek pada waktu itu. Namun, karena diserang dengan tiba-tiba, maka Puang Tarongko tidak bisa mempersiapkan perang dalam waktu yang cukup lama. Sehingga karena kehabisan peluru dan perlengkapan perang lainnya, maka Puang Tarongko memutuskan untuk mengundurkan diri dulu kembali ke Rantelemo untuk mempersiapkan serangan balasan. Memang tidak sama dengan perang saudara sebelumnya yang masih mengandalkan perang, tombak, dan senjata tajam lainnya sebagai peralatan perang. Namun, pada perang saudari kali ini sudah mulai menggunakan senjata api yang harus dibeli dulu dari daerah-daerah Bugis. Setelah Puang Tarongko meninggalkan Tongkonan Mamulu, pada Puang Randanan dan pasukannya langsung merebut Tongkonan Mamulu dan mendudukinya. Puang Tarongko pada saat mengundurkan diri meninggalkan Tongkonan Mamulu dan melewati pematangan sawah Saluaka, maka pasukan Puang Randanan sempat mengejar dan melepaskan tembakan, sehingga peluru mengenai jari tangan dari istri Puang Tarongko, Tumba Arung Labi, sehingga cincinnya terlepas dari jari tangannya dan jatuh ke dalam sawah Saluaka. Tumba Arung Labi, Puang Randanan mengejar dari belakang. Maka pencarian cincin dihentikan dan terus melanjutkan perjalanan. Untuk menghentikan pengejaran tersebut, maka pasukan Puang Tarongko mengadakan serangan balasan, sehingga pasukan Puang Randanan menghentikan pengejarannya. Setelah Puang Tarongko tiba kembali di Rantelemo, maka dia memanggil panglima perangnya dan anak-anaknya. Pada saat penyerangan, tidak berada di kota Makale untuk mempersiapkan serangan balasan dan merebut kembali Tongkonan Mamulu dari kekuasaan pasukan Puang Randanan. Pasukan yang dipersiapkan oleh Puang Tarongko ini merupakan pasukan gabungan yang terdiri dari pasukan yang dipimpin oleh anak-anaknya, Puang Andilolo, Puang Tondon atau Puang Pantan, Puang Tandingalo, dan anak-anaknya yang lain, dan dibantu oleh pasukan dari Tongkonan Tambolang dan Taburani dari Sarira Rantelemo, serta masyarakat Makale yang ikut berperang untuk mengusir pasukan Puang Mengkendek yang telah menduduki Tongkonan Mamulu. Sebagai informasi bahwa pasukan dari Tongkonan Tambolang dan Tobarani dari Sarira Rantelemo ini di kemudian hari pernah terkenal karena berperang dengan pedagang-pedagang dari kerajaan Sidenreng yang dipimpin oleh Uwu Situru, yang biasa dipanggil Andi Guru. Perang ini dipicu oleh kesalahpahaman pada saat pesta sabung ayam
dan judi yang dilaksanakan di Buntang Rantelemo. Dalam permainan judi tersebut, beberapa orang pasukan dari Tambolang ikut main judi. Namun, terjadi perselisihan dengan pedagang-pedagang dari Sedenreng, sehingga menyebabkan pecahnya perang antara pedagang-pedagang Sedenreng yang dipimpin Andi Guru dan pasukan dari Tongkonan Tambolang, Sarira, Rantelemo, dan sekitarnya. Pasukan yang dipimpin Andi Guru tersebut, karena jumlahnya masih terbatas, maka mereka mulai tersedak, sehingga meminta bantuan pasukan dari kerajaan Sedenreng. Sehingga datanglah pasukan dari kerajaan Sedenreng yang langsung dipimpin oleh panglima perangnya. Sebelum berangkat ke Tambolang, Rantelemo, maka panglima perang kerajaan Sedenreng tersebut katanya dites dulu kekebalannya dengan membuka bajunya dan ditembak di bagian dadanya. Tidak bisa ditembus peluru. Namun, sesampainya di Rantelemo untuk membantu pasukan pedagang-pedagang Sedenreng dan mulai menyerang Tongkonan Tambolang, Sarira, Rantelemo, dan sekitarnya, maka dia tewas bersama dengan sejumlah pasukannya. Dalam pertempuran tersebut, akibat terlindas oleh batu-batu besar yang sengaja digulingkan dari arah Tongkonan Tambolang sebagai salah satu senjata ampuh untuk membunuh pasukan lawan yang akan mencoba menyerang pusat pertahanannya. Pasukan inilah yang sebelumnya pernah membantu pasukan Puang Tarongko memerangi pasukan Puang Randanan. Sebelum melaksanakan serangan balasan, maka Puang Tarongko dan anak-anaknya membeli peralatan perang berupa senjata api dan peluru yang cukup banyak dari pedagang Bugis untuk memperkuat pertahanannya. Setelah persiapan perang sudah dianggap cukup, maka dimulailah serangan balasan yang langsung dipimpin oleh Puang Tarongko. Begitu mendapat serangan balasan, maka pasukan Puang Randanan mencoba untuk bertahan. Namun, karena kalah dalam jumlah pasukan, maka pasukan Puang Randanan dapat dipukul mundur meninggalkan Tongkonan Mamulu dan mengundurkan diri sampai di daerah perbatasan antara Makale dan Mangkendek. Puang Randanan yang mendapat tambahan pasukan dari Mangkendek mulai bertahan di daerah perbatasan tersebut, sehingga terjadilah perang habis-habisan yang menyebabkan gugurnya banyak pasukan dari kedua belah pihak. Puang Tarongko yang merasa mendapat perlawanan sengit di daerah perbatasan tersebut mencoba mendatangkan pasukan tambahan dari Makale, sehingga pasukan Puang Randanan dapat dipukul mundur sampai di daerah-daerah sekitar Tongkonan Puang Randanan di Mangkendek. Dan bahkan Tongkonan Puang Randanan tersebut dapat diduduki dan dikuasai oleh pasukan Puang Tarongko dan anak-anaknya. Untuk merebut kembali tongkonannya yang telah diduduki oleh pasukan Puang Tarongko dan anak-anaknya, maka Puang Randanan mengkonsolidasikan pasukannya dengan merekrut pasukan tambahan untuk mengadakan serangan balasan untuk mengusir pasukan Puang Tarongko. Untuk menghindari perang yang akan berkelanjutan tersebut, maka Puang Sanggala atau Puang Limbulangi turun tangan sebagai penengah dan mengundang kedua belah pihak untuk berdamai. Namun, Puang Randanan mengajukan persyaratan sebelum masuk ke meja perundingan, yaitu pasukan Puang Tarongko harus ditarik mundur dulu ke daerah perbatasan, baru perundingan bisa dilaksanakan. Kalau tidak, maka Puang Randanan akan melanjutkan peperangan.
Untuk menghentikan peperangan yang akan berkelanjutan tersebut, maka Puang Sangala membujuk Puang Tarongko dan anak-anaknya agar menarik pasukannya ke daerah perbatasan. Hal ini dengan berat hati disetujui oleh Puang Tarongko dan anak-anaknya. Setelah penarikan pasukan ke daerah perbatasan tersebut dilaksanakan, maka perundingan bisa terlaksana dan perdamaian bisa tercapai. Agar perang saudara ini tidak terulang kembali di kemudian hari, maka diadakanlah tananan besek dan mengikat sumpah keramat dengan mengubur seekor kerbau bertanduk teken langi. Kemudian disepakati bahwa perang dianggap selesai, dan barang siapa dari kedua belah pihak yang menyerang lebih dahulu, maka akan mendapatkan hukuman dari base yang telah ditetapkan. Di samping itu pula, maka untuk mempererat tali persaudaraan, maka disepakati bahwa antara kedua belah pihak harus ada perkawinan silang antara Makale dan Mengkendek. Kemudian, sebagai tindak lanjut dari perkawinan silang tersebut, maka anak Puang Tarongko, yaitu Puang Andilolo, berapa kali kawin ke Mengkendek, dan Puang Laso Torantu dari Mengkendek kawin dengan anak Puang Andilolo dari Tongkonan Bungin Makale. Begitu pula dengan Puan Tondon kawin dengan Puan Lai Serande dari Mengkendek dari anak Puang Andilolo dari Tongkonan Bungin Makale, yaitu Puang Mendedek kawin dengan Pengerorean, Mengkendek dan beberapa keluarga lain yang mengadakan perkawinan silang antara Makale dan Mengkendek. Beberapa tahun kemudian setelah selesainya perang saudara tersebut, maka Belanda mulai masuk ke tanah Toraja. Dalam menjalankan pemerintahannya, Belanda mengajak Puang Tarongko untuk bekerja sama membangun kota Makale sebagai pusat pemerintahan di tanah Toraja. Ajakan pemerintah Belanda tersebut disambut baik oleh Puang Tarongko, sehingga dia menyerahkan sebagian tanah dan sawahnya untuk diserahkan ke pemerintah Belanda sebagai tempat untuk membangun sarana dan prasarana pemerintahan berupa kantor-kantor pemerintah, gedung pendidikan, tempat ibadah, pasar dan pertokoan, perumahan pegawai, lapangan sepak bola, dan kolam yang saat ini merupakan tempat yang turut memperindah kota Makale. Sebagai tanda ucapan terima kasih atas penyerangan sebagian sawah dan tanah keringnya untuk tempat pembangunan sarana dan prasarana pemerintah tersebut, maka pemerintah Belanda menganugerahkan tanda penghargaan tertinggi berupa tanda bintang kepada Puang Tarongko, dan sekaligus mengangkat Puang Tarongko sebagai kepala distrik pertama di Makale. Setelah Puang Tarongko meninggal, maka dia digantikan oleh anaknya, yaitu Puang Tondon Puang Arantealo. Puang Tarongko dimakamkan bersama-sama dengan orang tuanya di pemakaman Raja-Raja Makale di Buntu Tondon, Makale.